Sobat Planter, jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu membahas tentang dunia perkebunan, baik teknis maupun non-teknis, dan juga peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut bidang perkebunan. Dan sebelumnya, kita mengharapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, kembali lagi Media Perkebunan memberikan informasi tentang seputar dunia perkebunan yang selalu kita update dan kita perbarui setiap harinya. Dan pada kesempatan kali ini, informasi yang akan kita sampaikan adalah baca berita. Kita ambil dari laman elais.co yang mengambil judul HET kelapa sawit ala Mendak merugikan petani, yang dirilis pada tanggal 1 Juli tahun 2022 untuk reporter Sahrul. Baiklah Sobat Planters, kita baca dulu beritanya. Pekanbaru, elais.co. Aspek PIR Indonesia menyoroti kebijakan terbaru dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, di mana beberapa waktu yang lalu menetapkan harga eceran tertinggi HET tandan buah segar TBS untuk kelapa sawit sebesar Rp1.600 per kilogram. Kebijakan ini dinilai salah kaprah sebab malah justru merugikan petani kelapa sawit. Bahkan keputusan itu juga tidak memiliki dasar. Perhitungan itu sudah diatur dalam Permentan nomor 1 tahun 2018, di mana dalam aturan itu tertuang rendemen tabel tentang CPO dan indeks K, ujar Ketua DPD 1 Aspek PIR Riau Sutoyo kepada elais.co Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Dengan begitu, maka patokan HET atau harga eceran tertinggi Mendak telah menyalahi regulasi yang dibuat oleh Menteri Pertanian atau Mentan. Sutoyo juga mensimulasikan jika sesuai harga penetapan Provinsi Riau misalnya, yakni harga CPO ditetapkan Rp8.522,06 per kilogram, harga kernel Rp4.632.000 per kilogram, indeks K 87,91%, rendemen CPO 19,19%, dan rendemen kernel adalah 0,0504%. Sementara itu rumusan harga TBS-nya adalah sebagai berikut. Bisa kita saksikan di sini. Jadi untuk harga TBS yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam aturan Permentan nomor 01, yang terjadi adalah harga di level adalah Rp1.642,89 per kilogram. Kami menyayangkan Mendak yang tidak melihat dasar perhitungan TBS. Ini sangat merugikan petani pekebun. Kami berharap untuk ditinjau kembali kebijakan tersebut, pintanya. Bukan hanya untuk ditinjau kembali, Sutoyo juga mendesak Menteri Perdagangan justru kembali mengacu pada Permentan tadi dalam penetapan TBS. Lain hal jika Mendak justru mematok indeks K misalnya 90%, maka petani tidak terlalu terdampak sebab indeks K adalah patokan komponen biaya perusahaan pengelola CPO. Kita tetap berharap kebijakan itu kembali dievaluasi sebab merugikan petani, dan kembalikan saja kepada Permentan nomor 1 tahun 2018 tandasnya. Editor Sahril Ramadana dari elais.co, HET kelapa sawit ala Mendak merugikan petani. Sobat Planters, peraturan yang dibuat oleh pemerintah saling bertabrakan satu sama lain. Seperti tadi disampaikan bahwa Menteri Perdagangan adalah Zulkifli Hasan, itu seharusnya menangani masalah perdagangan luar negeri dan bukan harga eceran tertinggi dari pekebun kelapa sawit yang telah sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian
dengan ketetapan Permentan nomor 1 tahun 2018, di mana telah disimulasikan beberapa rumusan-rumusan yang tadi kita telah sampaikan, sehingga apabila terjadi harga yang ditetapkan di level Rp9.642,89 per kilogram, artinya lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Menteri, Rp1.600 per kilogram. Dan apabila harga CPO tadi naik menjadi 14.000 dan harga kedelai naik menjadi 7.000, maka tentu petani yang dirugikan karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan tadi adalah Rp1.600 per kilogram. Jadi sepertinya tidak ada keberpihakan dari aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan tentang harga TBS yang berlaku di pasaran, khususnya untuk para petani. Dan kalau harga CPO-nya di atas 1.600, maka pabrik wajib membeli setinggi-tingginya 1.600. Sementara untuk HPP sawit saat ini sudah di atas 1.200. Jadi keuntungan petani hanya sekitar Rp400. Itu pun kalau harga bobot tidak terus melambung tinggi. Jadi Sobat Planters, aturan-aturan yang disiapkan oleh ataupun yang ditetapkan oleh para menteri sepertinya saling bertabrakan dan tidak saling berkoordinasi. Beda misalnya kalau misalnya indeks K yang ditetapkan, seperti pernah saya sampaikan pada beberapa ulasan sebelumnya, bahwa standarisasi indeks K itu seharusnya adalah 90%, dan sebaiknya untuk indeks K itu adalah variabel-variabel yang ditetapkan itu harusnya sama, jadi tidak ada perubahan, kecuali misalnya ada hal-hal yang benar-benar tidak mampu lagi dielakkan, seperti misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu adalah biaya variabel yang ditetapkan, itu adalah biaya yang berlaku terus-menerus sepanjang pabrik tersebut masih beroperasi, atau misalnya ada kenaikan upah yang ditetapkan oleh provinsi, kemungkinan akan terjadi perubahan. Tetapi apabila tidak ada terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak ataupun terjadi hal-hal yang sifatnya ekstrim, maka indeks K tersebut seharusnya tidak lagi adanya perubahan. Dan sebaiknya memang indeks K standar yang kita bisa tetapkan adalah seharusnya di atas 90%. Jadi sebenarnya di sini petani sangat dirugikan dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa penetapan harga eceran tertinggi adalah Rp1.600 per kilogram. Dan jangan heran apabila kedepannya para petani sudah tidak lagi bergairah untuk menjual ataupun berkebun tentang kelapa sawit, dan bisa jadi kasus kita seperti zaman-zaman dahulu di mana Indonesia adalah produsen gula terbesar di dunia. Karena setiap saat Indonesia selalu impor gula, maka gairah petani untuk menanam tebu juga semakin berkurang. Kemungkinan apabila aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah saling bertabrakan dan tidak ada keberpihakan kepada petani, maka kita akan lihat ke depannya apakah ada gairah lagi dari petani untuk melakukan kegiatan berkebun kelapa sawit. Oke Sobat Planters, itulah sedikit ulasan yang dapat kita sampaikan dari Elais.co. HET kelapa sawit ala Mendak rugikan petani, yang terbit tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan reporter Sahrul. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.